untuk Anda komunitas-komunitas apa aja. Ngobrol bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Motorlas, yaitu Jember Motor Lawas. Nah, pendengar, kita tahu bahwa pecinta motor lawas ini jumlahnya juga tidak sedikit. Yang jelas, ini adalah sebuah komunitas yang mungkin sudah lama ya dikenal di Jember. Motorlas ini bukan hanya sekedar perkumpulan penggemar sepeda motor klasik saja, tapi sebenarnya apa sih yang ada di dalam komunitas ini? Tentu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama, membangun semangat untuk memelihara motor-motor lawas ini. Nah, mari kita eksplorasi lebih lagi tentang keunikan dan kegiatan-kegiatan yang membuat Motorlas Jember ini begitu istimewa. Kita sapa dulu, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada siapa saja nih? Ada 4 orang. Ada 4 orang, betul. Yang berdiri satu itu. Kenapa kamu duduk ya Mas ya? Boleh loh duduk di sini. Saya sapa dulu yang pertama, yang dekat saya nih Mas Sakti. Selamat malam Mas Sakti. Selamat malam Mbak. Oke, Mas Sakti ini apa ya, kalau misalnya organisasi atau komunitas itu kan biasanya ada strukturnya nih. Nah, Mas Sakti ini apa ketua komunitasnya atau sekretarisnya atau siapa nih? Kenapa mau ketawa? Saya baru join Mbak, baru join itu setahun jalan karena komunitas ini sudah lama. Foundernya atau pendirinya itu di sebelah saya ini Mas Denny. Saya baru join, termasuk yang paling baru malah di sini. Oh gitu, oke. Jadi Mas Sakti ini ternyata adalah newbie. Atau sebenarnya memang sudah gemar motor lawas, cuman baru masuk komunitasnya. Saya sendiri itu baru pegang motor klasik itu ketika corona. Ketika corona gabut ya? Gabut, bingung ngapain gitu, kemudian apa yang bisa dieksekusi gitu. Gitu. Baik, nah kalau begitu saya sapa sebelahnya deh. Yang katanya pendirinya, bener nih ya? Halo. Ya kurang lebih begitu Mbak. Mas Denny ya? Iya. Oke, kenalan dulu Mas Den. Ya, saya Denny. Denny siapa lengkapnya? Denny Putra Satu. Oke. SKM itu apa? Bukan susu kental manis. Enggak, itu apa itu? Sarjana Kesehatan Masyarakat. Oh, sarjana. Oh, Eskom ya kalau sarjana komunikasi. Sarjana Kesehatan Masyarakat. Iya. Bukan sarjana kesehatan motor ini ya? Iya, bisa. Bisa juga. Ternyata yang ditekuni ini gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu sekarang bidang pekerjaannya apa sesuai dengan disiplin ilmunya? Saya kebetulan di bidang kesehatan sebenarnya. Oh, memang benar ya? Memang di kesehatan. Okay, cuma munculnya Jember Motor sendiri itu karena ini adik saya kebetulan, adik ipar. Jadi munculnya kami itu dari hobi keluarga, dari papa saya yang memang suka jeep dan motor lawas. Nah, itu kita awal mulanya setiap minggu itu kita sanmori bareng lah. Tapi satu keluarga. Oke, sebentar, jangan dijelaskan dulu. Saya belum tanya Pak. Saya belum kenalan sama yang satunya dulu ini. Nanti kok nggak rata nih nanti nanya. Oke, sampai nih yang di depan Mas Denny nih. Fian. Oke, Mas Fian. Oke, apa kabar nih Mas Fian? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini rekan-rekan yang sering sanmorian gitu ya? Iya, bisa. Itu. Boleh tahu yang berdiri siapa itu namanya? Halo, nama saya Arif Rahman Pambudi. Pampam. Lebih tepatnya bisa dipanggil Pampam. Paman? Pampam. Pampam. Oke. Kenapa nggak mau ikut ngobrol? Bagian muter-muter. Dokumentasi ya, Pampam ya. Akhirnya kalau gitu, jadi ada Mas Fian, ada Mas Denny, ada Mas Sakti. Kalau begitu boleh ya, saya mohon izin saya tanya dulu sama Mas Denny ini. Soalnya tadi Mas Sakti bilang bahwa sebenarnya ini kemunculan komunitas ini adalah dari Mas Denny sendiri. Awalnya begitu.
Motolas Jember Motor Lawas. Oke, kalau boleh tahu itu tadi mau diceritakan kan sejarahnya apa? Boleh deh kalau gitu ceritanya sekarang. Jadi asal muasalnya itu dulu kebentuk komunitas ini itu seperti apa? Awal mulanya kita dari keluarga aja sih Mbak. Jadi saya kebetulan ada adik itu 4 ya, 4. Sama adik ipar satu lagi itu 5. Jadi kita berlima motoran sama almarhum Bapak juga motoran tiap minggu. Terus ada dari teman yang ingin ikut gitu awal mulanya. Nah dari situ kok lama-lama banyak yang ikut. Jadi alhamdulillah kita sampai sekarang mungkin ada sekitar 30-an orang ya di komunitas ini. Setelah di tahun 2022 mungkin itu kita ketemu sama Mas Sakti. Mas Sakti orang yang cinta dengan Vespa gitulah kira-kira. Jadi kita ada 2 ibaratnya motor Jepang dan Eropa gitu kan. Jadi kita saling mengisi lah, saling sharing gitu. Jadi ini ya, apalagi yang tidak khusus pada merek motor tertentu, tapi ini adalah semua motor lawas, begitu ya. Dan Butan itu tadi mempertemukan dengan Mas Denny ya, Mas Denny ya. Gabut-gabut kalau gabut-gabut, tapi kalau misalnya menghasilkan uang nggak apa-apa. Menghasilkan uang nggak nih Mas Sakti? Kebetulan enggak Mbak, karena ini hobi ya. Hobi banyak loh yang bisa menghasilkan uang. Sejauh ini masih ini aja ya, menyalurkan uang aja ya. Iya, menyalurkan uang. Spend money karena beli part-partnya itu cukup mahal juga. Kadang-kadang nggak bisa kita dapatnya dari Jember ya. Betul. Ya, gitu ya. Oke. Mas Jan, kalau boleh tahu dulu kan jadi awalnya itu sekedar suka jalan Sanmorian bareng. Nah awalnya dulu waktu Sanmorian sama almarhum ayahnya Mas Denny juga, itu yang digunakan motor apa? Apa memang motor lawas atau motor, semua motor deh pokoknya? Kebetulan yang ada di rumah itu motor saya sendiri motor Honda Wing. Ya saya memang suka Honda Wing dari kecil karena biasanya dipakai copet itu. Dipakai bank kredit tidak bisa. Karena biasanya itu. Iya. Karena motor dinasnya Papa dulu Wing, jadi saya tahunya itu terus lihat film Sidul juga. Kalau Sivian apa tuh? Beda C70. Honda 70. Iya. Yang lampunya kecil itu ya? Iya, benar. Oke, bundar kecil itu ya. Jadi memang Mas Denny dulu waktu Sanmorian ya pakai Honda Wing itu ya? Iya, sampai sekarang. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Nggak pengen naik motor metik gitu? Ya pengen. Tapi Ya pernah sih Mbak. punya kan? Punya, tapi kurang ngefeel gitu ya. Oke. Kurang feel. Jiwanya sudah di win soalnya. Karena kalau misalnya udah seneng, udah hobi, itu kan passion ya. Bisa dibilang kalau udah passion itu dikasih sama yang lain-lain udah nggak tertarik lagi. Pengennya sama Honda Wing aja. Sampai sekarang berarti masih pakai Honda Wing? Masih. Kalau misalnya perjalanan jauh apa masih bisa digunakan itu motornya? Alhamdulillah masih bisa. Terakhir kemarin kita ke Bromo masih bisa. Wow, luar biasa. Jadi bukan untuk panjangan aja ya? Enggak, dipakai harian. Dipakai harian. Oke, Mas Rian, kalau boleh tahu Mas Rian tadi kan pakai apa Honda 70. Nah itu Honda 70-nya itu sudah modifikasi atau masih istilahnya kalau misalnya belum dimodifikasi sama sekali apa tuh? Original. Full original. Nah punya Mas Rian gimana? Kebetulan punya saya itu emang basicnya dulu pas pertama kali dapet itu udah gak original Mbak. Jadi ya udah gak original. Soalnya kebetulan spare part originalnya juga susah untuk baru ya. Iya. Tapi kalau untuk bekas masih banyak lah. Cuma telaten nggak nyari spare partnya. Betul. Ini kalau diceritain kayaknya saya punya gambarannya. Ya. Jadi kalau untuk yang sekarang ya udah
restorasi modifikasi lah, lebih ke yang seharusnya platnya bukan untuk C70 tapi dipakai ke C70. Itu tidak pemaksaan. Kalau kata orang Jember dia kali ya, Oh. dia kali, Oke. ya lebih di custom lah. Lebih di custom. Ah. Istilahnya apa tadi, restorasi? Restorasi custom apa ya? Restomod. 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 Restorasi, modifikasi itu untuk yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan biar pendengar itu ngerti. Oh, maksudnya restorasi modifikasi atau restomod itu adalah motor yang sudah diapakan nih gitu. Lebih ke motor atau nggak seperti aslinya udah Pak, nggak seperti originalnya. Tapi looknya gimana? Tapi looknya tetap kelihatan klasik. Mm-mm. Jadi gimana ya ngomongnya ya? Gimana? Yang seharusnya shock itu anggaplah shock depan Mbak. Shock depan itu bukan punya C70, Oke. tapi pakai punya Grand. Oke, baik. Jadi dipasangkan di C70. Ya. Sejauh ini aman-aman aja Mas Fian? Alhamdulillah aman. Kalau- Alhamdulillah aman. Soalnya tadi kalau Mas Denny kayaknya masih mempertahankan ini ya, Honda Wing-nya dengan kondisi aslinya. Iya. Ya betul ya Mas Iya, Denny ya? iya. Masih kondisi aslinya ya? Iya, masih asli. Belum dimodifikasi seperti Mas Fian? Honda Wing-nya itu? Modifikasi mungkin kecil, nggak full lah. Hanya di listrikan mungkin, karena memang listrik kabel-kabel lama itu kan cenderung apa ya istilahnya kertas atau sudah mulai ini, jadi untuk aman aja lah Mbak tiap harinya. Oke, jadi intinya tidak ada onderdil dari motor lain yang dimasukkan atau dipasangkan di Honda Wing-nya Mas Denny? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Beda sama Mas Fian ya? Iya. Oke, punya Mas Fian ini kayaknya Aneh. saya jadi pengen tahu nih hasilnya gimana gitu loh, karena ada beberapa onderdil untuk kendaraan lain yang dipasangkan di Honda 70-nya. Itu tujuannya sebenarnya untuk apa sih Mas Fian? Kalau pribadi saya sih lebih kelihatan ke modern ya Mbak ya. Oke. Ya soalnya yang pertama memang cari spare part originalnya susah. Terus kemudian kalaupun ada itu mahal. Oke. Betul Iya, sekali. Mahal. Jadi rata-rata di Jember C70 itu udah dalam artian jadi siluman lah Mbak. Jadi rata-rata banyak yang udah pakai mesin Revo, mesin oke. Karisma, dan itu pun juga kalau dibuat harian ya lebih proper lah, lebih enak. Jadi cuman badannya aja nih ya yang udah 70. Benar, benar. Tapi onderdil dalamnya udah banyak yang gantian ya, Ya. istilahnya begitu. Karena aslinya juga susah didapetin. Nah, saya ke Mas Sakti ini yang katanya Ya. ini adalah ternyata motornya adalah Vespa. Vespa. Saya jadi berpikir bahwa di sini adalah anggotanya 30 tadi Mas Dendi ya. Sekitar Iya. Berarti motornya macam-macam ya? macam-macam. Kalau Vespa berapa orang nih Mas Sakti? Vespa berdua orang, saya sama Pam. Oh Iya. gitu. Berdua orang. Oke, kalau Mas Pampam kayaknya cocok naik Vespa ya. Oke Mas Sakti, ini Vespanya Vespa yang gimana nih? Tahun berapa nih? Bapak saya dulu juga pernah punya Vespa waktu Vespa tahun 65 kalau nggak salah. Dijual waktu kemarin itu setiap kali berhenti di lampu merah ada yang nawar. Gimana Mas Sakti? Vespa saya Vespa tahun 79 Mbak. Oh, Jenisnya small frame. Jadi Vespa itu ada dua, ada yang large frame, ada yang small frame. Small frame itu yang bodinya kecil, Ramping gitu. yang ya? ramping Oke. kecil sekali. Yes, betul. Dan fun fact-nya di Indonesia ini populasi Vespa small frame paling banyak itu di Jember. Fun fact-nya, karena ada historinya. Gimana? Dulu ada apa namanya dari beberapa saya tanya ke pemain Vespa yang udah lama ya, kenapa Vespa small frame yang kecil itu di Jember yang plat B itu banyak kan, dan di ibu kota itu banyak Mbak. Jadi di ibu kota itu Vespa small frame itu ada PTS, Vespa Darling dan lain-lainnya. Ya, tapi yang umum di Jember itu Vespa PTS, dan itu banyak yang plat P. Di Jakarta, Bandung, Jogja itu banyak yang plat P. Jadi banyak posisi di luar kota. Betul. Ternyata plat P ya. Banyak plat P-nya. Iya, karena ternyata mereka mempertahankan originalitasnya. Vespa kalau sudah dibalik nama jadinya tidak ori populasi asalnya, habitatnya di mana. Siap. Nah, dulu sejarahnya ada perusahaan tertentu yang memberikan
privilege untuk karyawannya membeli Vespa dengan dicicil, informasi begitu. Dan kebetulan di Jember ini medannya juga sangat memungkinkan dan bersahabat dengan Vespa yang jenis kecil, karena Vespa kecil itu cc-nya juga kecil, 90 cc. Sementara yang large frame itu 150 cc. Jadi tenaganya tidak besar sekali, tidak besar. Jadi sangat pelan sekali Vespa small frame. Kalau dinaikin cewek itu lucu gitu. Karena memang purpose-nya untuk perempuan. Jadi dulu Vespa small frame itu diproduksi di Italia. Itu ketika barang masuk ke Indonesia atau komoditas kendaraan masuk ke Indonesia itu banyak yang modelnya kecil seperti C70 dan teman-temannya. Jadi waktu itu banyak motor yang kecil-kecil juga. Kemudian orang Italia mungkin ingin pasar Asia. Jadi kebetulan Indonesia ini komunitas atau pengguna Vespa terbanyak kedua di dunia setelah Italia. Jadi mereka mengeksplor atau Indonesia mengimpor Vespa. Terjadi mungkin komunikasi ya dengan rekanannya, karena tahun 80-an itu ada PT dan Motor yang kemudian menjadi rekanan official dari Piaggio. PT Piaggio itu pabriknya Vespa. Iya betul. Itu kemudian riset market dan ternyata banyak kendaraan Jepang yang masuk ke Indonesia itu yang modelnya kecil untuk perempuan, sehingga itu kemudian dimasukkan di Indonesia. Jadi memang asalnya begitu ya, ada small frame. Jadi tetap Vespa, cuman dia lebih kecil. CC-nya juga kecil. 90 cc. Jadi kayaknya kalau misalnya untuk kota-kota gitu enak-enak aja. Iya, purpose-nya untuk city. Untuk city memang ya. Beda dengan yang large frame tadi itu ya. Karena CC-nya juga 150. 150. Punya Mas Sakti yang mana tuh? 90 cc. Kecil itu ya? Yang kecil. Dipakai kemana Mas Sakti? Antar anak biasanya. Motor-motor itu pakai harian itu, Mbak. Oh gitu. Pakai harian. Masih enak digunakan? Masih. Nah, kalau Mas Denny ini mempertahankan originalitasnya, kalau saya look standar, model standar, tapi partnya saya perbarui. Jadi seperti mesin, salah satu komponen dari mesin itu ada namanya common part yang dia itu memproduksi tenaga, namanya cylinder head atau blok, satu paket gitu ya. Bloknya ini impor dari Italia. Jadi saya ambil yang agak gedean, jadi menjadi 130 cc. Nah, jadi yang aslinya, tapi itu masih partnya Vespa, jadi bukan punyanya barang yang lain. Bukan ya. Jadi saya tetap look standar, cuma disesuaikan dengan kondisinya sehingga bisa dipakai untuk harian. Terakhir itu kita touring jauh ke mana, Kawahwurung ya, dan itu masih 90 cc waktu itu, Mbak. Itu di bawah naik bisa? Di bawah naik bisa, masih 90 cc ya, sampai atas itu. Sampai atas. Dan nggak trouble ya. C70 juga. C70 juga bisa naik ke sana ya? Bisa. Kalau Honda Wheel saya nggak khawatir. Vespa yang small frame juga bisa. Nyampe, Mbak. Punya Mas Sakti, tapi yang lain gimana? Kalau kondisinya standar, saya kira bisa. Biasanya punya teman-teman itu tidak standar, jadi ada part yang ditanam di dalam mesinnya yang tidak proper. Mungkin akhirnya di tengah jalan dia nggak bisa bekerja dengan maksimal begitu. Kalau standar, pabrik kan sudah punya hitung-hitungannya ya. Jadi mereka sudah menciptakan, memproduksi itu, apalagi massal itu sudah ada SOP-nya dan itu bisa, Mbak. Terus itu dulu impornya tuh habis berapa? Mas Denny ketawa. Ini karena saya yakin seperti yang disampaikan Mas Rian tadi, bahwa untuk mencari onderdil yang asli itu susah dan mahal. Kadang-kadang memang kita harus cari dari luar negeri atau dari tempat asal muasalnya, seperti Vespa dari Italia. Nah, Mas Rian, kalau boleh tahu itu tadi sempat impor. Maaf, jadi libet ini saya. Sempat impor onderdil asli dari Italia, itu nilainya berapa? Nilainya di atas 5 juta. Oke, di atas 5 juta. Itu ya untuk bloknya saja, Mbak. Gimana, Mbak ya, maksudnya begini. Karena Vespa small frame di Jember itu 5 tahun yang lalu
itu harganya masih 1 juta sampai 2 juta Mbak. Small frame itu sudah surat lengkap. Hidup apa mati itu? Mati. Tapi pandemi ini merubah semuanya ya Mbak ya. Jadi hal-hal yang remeh atau yang aneh-aneh muncul semua, seperti teman-teman yang menyuka ikan hias muncul, banyak hobi yang aneh-aneh. Sekarang small frame itu pasarannya paling murah di atas 45 juta. Nah sementara makanya kenapa banyak sekali Vespa tipe yang small frame dari Jember itu dijualin keluar. Punya Mas Santi nggak pengen dijual? Belum Pak, karena saya juga baru dapat. Luar biasa, saya juga pernah ada pengalaman sih sebenarnya, ada masalah terkait dengan motor lawas ini untuk dapat motor dengan kondisi mungkin yang kurang layak untuk digunakan, tapi untuk mendapatkan barang-barang onderdilnya itu cukup susah. Seperti Mas Sakti tadi bilang harus impor gitu ya, dan akhirnya setelah diakumulasi nilai totalnya itu bisa puluhan juta. Bayangkan, ini bisa lo buat beli motor baru, NMAX aja lo bisa. Jadi sebut merek saya. Nggak apa-apa deh, karena kita ngobrolin motor untuk malam hari ini. Mas Den, ini kalau boleh tahu itu 30 berapa katanya tadi? 30 orang 30 ya? 30 orang itu semuanya punya motor masing-masing, punya motor masing-masing gitu ya. Dan tadi kan terbagi-bagi tuh, Mas Denny bilang dengan keoriginalan, lalu Mas Wian bilang dengan restorasi modifikasi, Mas Sakti dengan Vespanya. Itu kalau boleh tahu yang kira-kira alirannya kayak Mas Denny itu berapa orang tuh? Mungkin 5 lebih lah Kak. Jadi yang banyak ke Mas Wian ya? Iya. Oh. Ya. Oh ya, berarti dia memantapkan diri. Soalnya lebih fleksibel dan lebih hemat, Mbak. Jadi kalau cari part yang memang benar-benar original dan itu bagus ya, mahal. Jadi kalau pengen hemat, bahasa anak motor itu biasanya PNP. Apa tuh? Plug and play. Jadi kalau yang awalnya bukan untuk C70 dipaksa buat C70, ditambahi kata-kata PNP. Jadi dia udah tinggal masang, seperti contoh kayak pangkonnya atau apa. Jadi dia udah dicocokin sama C70 ya, benar. Dengan bodinya C70 itu tadi. Dan itu udah menjamur Mbak. Dalam artian di online atau di toko-toko itu udah menjamur hal-hal seperti itu. Wis Mas, kayak part IGAE ini udah PNP. Jadi kalau misalnya kita ke toko itu kayaknya sudah ada yang support juga ya. Benar. Kebutuhan. Tapi tidak original ya Mbak. Iya. Tidak original. Karena original itu susah dicari. Ya. Saya nggak mampu kalau impor kayak Mas Sakti, saya nggak mampu. Kalau di Vespa itu ada istilah original hanya sekali Mbak. Sekali. Selanjutnya yang kedua kali Vespa baru. Mas Sakti nggak pengen tuh sekarang kan Vespa baru itu kan looknya lebih menarik, lebih modern, lebih kekinian juga, dan saya yakin kalau misalnya dinaikin mungkin lebih enak gitu. Pengen ganti Vespa baru atau masih belum Mbak, karena di rumah itu juga ada motor matic kebetulan. Saya kira motor matic itu ya tidak jauh beda mungkin ya. Saya juga pernah naik Vespa yang modern, itu juga kurang lebih sama ya. Memang feelingnya beda, agak berat karena Vespa itu kan full besi biasanya. Nah, bedanya di situ. Kalau yang bukan Vespa itu lebih ringan. Jadi kayak ada yang kurang gitu kalau kita naik Vespa klasik. Nah ini yang menarik Mbak. Vespa klasik selama ini memiliki stereotip yang tidak bagus biasanya kan, anak pang, anak yang suka minum-minuman dan lain. Sementara mulai pandemi ini semuanya geser semua Mbak. Jadi teman-teman yang sudah sukses, mereka yang ada di luar kota, mereka yang sudah menjadi jabatannya di atas manajer, mungkin kalau kerja di bank ya, kemudian mereka kerja di rumah, mereka bingung mau ngapain, kemudian kangen masa kecilnya. Oh ya, saya dulu dianterin sama orang tua itu naik Vespa.
ya udah saya kangen sama orang tua, saya nyoba lah nyari, ternyata referensinya mereka lebih bagus. Preferensi untuk memodifikasi Vespa itu lebih banyak orang-orang yang sudah kerja dan jabatannya sudah tinggi ya. Jadi mereka itu melihat komunitas di luar negeri, mereka melihat komunitas yang tidak seperti dulu lagi jadinya Mbak. Kalau yang dulu dipersepsikan Vespa itu banyak negatifnya, itu mulai pandemi kemarin mulai geser semua. Termasuk merubah itunya Mbak, merubah stigma yang dan harganya juga mulai naik. Nah itu gara-gara orang-orang kayak Mas Sakti ini loh yang akhirnya merubah harga, ya kan, betul ya Mas Brian ya, Mas Jody ya. Iya betul, saya jadi ingat juga bahwa saya mulai kecil itu juga berangkat sekolah, pulang sekolah dijemput Vespa. Sampai akhirnya itu tadi, bapak saya sudah tua, tiap kali di lampu merah ditawar sama orang. Kayaknya itu ada proses penawaran itu ada 3 tahun apa 4 tahun gitu. Akhirnya lelah mungkin yang ditanyain terus ya. Iya sudah. Aduh, tapi memang itu adalah sebuah kenangan yang mungkin membentuk kecintaan kita pada sebuah motor ya. Seperti Mas Denny tadi menyampaikan bahwa ada kenangan tersendiri karena memang dari kecil itu adalah motor dinas dari bapak gitu ya. Nah kalau Mas Fian, jangan bilang keterbatasan finansial dong. Dulu ya Mbak ya, di 2011 kalau nggak salah, di 2011-2012 waktu saya SMP memang terlahir dari anak yang senang motor. Dipreteli, diceti, dibongkari. Dasarnya emang senang motor sih Mbak. Bisa ngembalikan atau enggak tuh? Ngembalikannya ke bengkel, jadi tak bawa satu-satu. Bongkar aja ya. Ya, jadi dulu waktu pas SMP tuh saya pegang Grand, Honda Grand. Terus kemudian berhenti di SMA sampai kuliah, dan kebetulan waktu kuliah di Poltek ngeliat temen bangun Honda C70 itu kok kayaknya asik ya. Akhirnya waktu itu memutuskan untuk ngumpulin uang buat beli Honda C70. Cuma pada waktu itu udah model, kalau bahasa anak motor itu street cup atau jabstyle. Jadi udah dipotong-potong. Waktu itu posisinya jadi saya dapat 2.800.000 itu cuma rangka aja. Spakbor depan, spakbor belakang nggak ada. Jadi harus melengkapi sendiri ya? Iya. Mesinnya ada tuh? Mesinnya ada, original kalau mesinnya. Masih masuk 3. Giginya masuk, iya, koplingnya masuk 3. Gearsetnya masih 3. Percepatannya dari 3. Ya. Oke. Karena memang C70 itu masuk 3 kan ya? Iya, originalnya masuk 3. Sekarang udah berapa dimodifikasi? Udah. Jadi nggak mau ruwet udah Mbak. Jadi di rumah itu ada Honda Revo. Mesinnya tak turunin semua, sekarang tak naikin ke C70. Jadi mesin yang ori tak taruh. Jadi sekarang yang dipakai anggapannya mesinnya Revo Mbak. Cuma bodinya aja yang C70. Oke, berarti masuk giginya 4 ya? 4. Luar biasa. Ini ide-ide kreatif ini pasti ya muncul. Karena ide kreatif itu kadang-kala muncul karena kondisi yang terpaksa atau keterdesakan. Ya. Kita sapa dulu pemirsa yang mungkin bergabung bersama dengan kami di live Instagram Pro1 RRD Jember. Itu di sana itu kameranya. Punya ini kan kayaknya malam hari ini kita live juga di Instagramnya siapa ini? Jember Motor Lawas. Selamat malam untuk rekan-rekan di Jember Motor Lawas yang malam hari ini menyimak siaran kami di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Ada 3 orang yang mewakili, mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan inspirasi untuk yang lain, begitu ya. Mas Den, kalau boleh tahu ada visi tertentu nggak yang dibentuk atau dibangun dengan adanya komunitas ini? Kalau visinya sendiri, awal keinginan saya sebenarnya. Kenapa saya tidak membatasi satu genre? Karena menurut saya hidrogen itu asik. Kita bisa saling sharing antar motor satu dengan motor lainnya terkait
masalah yang dialami, terus seperti part-part yang dibutuhkan. Jadi kita semakin bertambah ilmunya, kemudian rekannya juga bertambah banyak. Kalau komunitas motor itu kan kalau saya tahu rata-rata sejenis ya. Sejenis ya. Homogen motornya itu. Mobil pun juga biasanya juga demikian. Iya. Nah ini yang membedakan antara Motolas dengan Yang lain. motor yang lain atau komunitas motor yang lain. Iya. Begitu ya maksudnya? Iya. Oke, jadi kalau misalnya kalau nggak salah itu ya hari Jumat itu pertemuannya. Kalau malam Jumat meskipun tengah malam itu ramenya luar biasa di Jember itu. Rata-rata kalau ngumpul kan mereka kendaraannya pada sama ya. Ya. Sejenis lah Sejenis. semuanya. Tapi kalau Motolas ngumpul gimana nih? Motornya macam-macam gitu. Macam-macam. Kita sepertinya kita tergabung karena kita Beda ya? sama-sama introvert ya Mbak. Sepertinya gitu. Jadi kita nggak setiap minggu sih, mungkin sebulan sekali lah kita usahakan itu kita cari tempat yang adem, yang hijau untuk refresh gitu aja. Jadi tidak ada seperti organisasi yang ada struktur-strukturnya, itu kita nggak ada, karena tujuannya memang kita hanya kumpul, sharing, guyon, ngopi, sampai kita ada temanya ngopi bareng, ngopi sambil cerita. Jadi ya mungkin dengan adanya kami di Jember bisa memfasilitasi teman-teman yang mungkin lebih introvert ya Mbak ya. Kenapa harus introvert? Mas Denny fokusnya sama introvert aja deh. Karena kita- Yang extrovert gimana nih? Boleh nggak? Ada nggak ya Mas yang ekstrovert di kita ya? Surya. Oh iya, sorry. Mas Bambang gimana Mas Bambang tuh? Mas Mamam sama. Oh gitu Iya. ya? Oke. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada yang extrovert itu bisa mencairkan. dia bisa bikin ice breaking kadang-kadang ya, bikin suasana jadi nyaman aja gitu. Ada. Kalau pada introvert semua jadi juga susah juga Iya. membangun. Jadi kegiatan rutinnya itu biasanya adalah kemana bareng gitu Iya. ya. Iya. Tapi kalau misalnya nongkrong-nongkrong di jalan tuh pernah nggak sih kayak apa namanya klub motor itu? Nggak pernah ya. Tidak akan pernah. Nggak pernah ya? Belum pernah. Oh, oke. Jadi kalau misalnya hari Jumat yang ramai itu bukan Mas Dedi dan Mas Pian atau Mas Sakti. Anak saya sudah SMP. Oke, luar biasa. Kita minggu aja sih. Healing ya. Iya. Healing, eating, kopi ya. Ngopi. Kopi. Asalnya biasanya yang dituju gunung Mbak. Oh, oke. Kayak kemarin tadi ceritanya ke Kawamurung. Kawamurung, Bromo, Terus kalau yang dekat-dekat itu Gunung Semeru. Gunung Pasang, Oh, iya. Panti, terus kemudian Kumitir. Kumitir. Udah berangkat pagi jam 6 lah, jam 6 setengah 6 kita berangkat. Jam 12 sudah di rumah ya biasanya, udah di rumah. Jam 12 siang. Jam 12 ya. Kecuali kalau jauh Kawamurung mungkin Sore. maghrib sore lah. Oh, oke. Dan itu pun nggak rutin tiap minggu ya Mas ya. Enggak. Kita Sebisanya. Sebisa kita. memberin anggotanya itu ya. Jadi nggak ada patokan bahwa harus nih. Enggak. Gitu. Enggak. Jadi kira-kira bisanya kapan gitu, semuanya bisa berangkat bareng gitu dengan Iya. kendaraan yang berbeda-beda. Betul. Berbeda. Kalau semisal gitu ya, salah satu member ini boleh nggak misalnya mau ngikut tapi kendaraan saya baru. Jadi maksudnya gini, dia punya motor lawas dan Yeah. sudah jadi anggota. Cuma waktu mau kemana kendaraannya nggak bisa dipakai. Ada nggak kayak gini? Jadi yang namanya motor lawas ya, Oh, yeah. ada aja kadang kendalanya ada aja. Nah waktu itu rencananya udah mau sanorian bareng kemana, ternyata motornya rusak. Boleh nggak tetap ikut tapi kendaraan yang dibawa itu motor metik atau motor-motor baru? Enggak apa-apa. nggak masalah. Enggak masalah. Iya. Nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke, jadi nggak terpatok harus bawa motor lawas nih. Iya. Kalau boleh tahu Mas Dan, anggotanya itu motornya apaan aja sih? Jenisnya apaan aja? Pendawi kebetulan ada 3. Terus Suzuki TS ada 3. Honda Grand, Honda J70, GL, GL, GL 100, Oh, ya, GL. Honda GL 100, terus Vespa, Mas Pampang,
GL100, Prima, Honda Prima, Vespa. Grand, Vespa, udah. Oh, Satria. Satria. Oh, Satria, Ya. Suzuki Suzuki Satria, Satria, Belalang Satria. itu ya. Ya, 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 kristal nggak ada kristal tuh. belum ada. belum ada. Mungkin setelah ini banyak kayaknya. Kayak sudah cewek itu kan, Cewek, memang ya, iya. Suzuki kristal itu. Duh, kah saya ini juga punya kenangan loh sama JL itu tadi. Oh, Wih. oke. Vespa punya gitu ya, macam-macam. Mas, saya mau tanya ke siapa, Mas Denny atau Mas Pian boleh deh. Bagaimana Motowas Jember ini bisa berperan dalam melestarikan sejarah otomotif di Jember? Pernah nggak bikin event apa gitu? Selain San Morian kemana gitu? Atau mungkin masih wacana? Iya, Hmm. pingin sih Mbak kita Hmm. itu buat seperti event seperti itu, tapi masih apa yang bisa kita di resource-nya masih Iya. Gini Mbak, kalau boleh nambahin, Boleh. sebetulnya untuk apa namanya event yang mengedukasi itu kita terbantu sama media sosial. Ini mungkin yang bisa menjadi inspirasi teman-teman pendengar ya. Iya. Karena kita di Jember Motowas itu sering banget bikin konten edukasi untuk maintain atau ngerawat kendaraan tua, kendaraan lawas. Nah, Ini yang bagus yang sekali. nggak semua di komunitas ada biasanya. Jadi seperti di Jember Motowas itu yang bagian Vespa itu kita bikin akun sendiri. Apa namanya, di situ kita bikin konten Mbak di Instagram. Oke. Konten tentang merawat Vespa, Mas Denny konten tentang merawat Honda Win, ganti rantai kemarin, Mas Wian Jadi kemarin ganti ini kampas kopling, begitu. Dikontenkan ya? Dikontenkan. konten kan. Dan yang ini Mbak, fun fact-nya kita menjangkau 60.000 follower total ya, dan itu mostly followernya itu dari Jakarta Bandung malah, Oh, bukan dari Jember. banyak yang dari Ada yang dari luar yang melihat konten kita. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman pendengar. Kalau yang lain mungkin bikin apa namanya acara catering malam dan lain-lain. Kita mungkin karena punya kesibukan sendiri-sendiri, keluarga juga sudah ada yang menunggu di rumah begitu. Ya kita healingnya, kita bahkan sebelum mau ngadain San Mori itu kita ngobrol dulu. Nah, kita ada caranya biasanya para suami-suami ini Mbak. Jadi Istrinya nyokok ngajak. istri dulu, ngajak ke Roxir kemana, besok kita mau San Mori. Mengkondisikan. Mengkondisikan. Jadi begitu. Oke. Jadi memang kalau San Morian nggak ngajak keluarga ya? Enggak. Nggak. Ganggu gitu ya? Enggak juga sebenarnya. Ya ini sebenarnya kan memang laki-laki itu punya hobi. Waktunya cowok gitu lah, Mbak, kayak gitu. Punya waktu sama teman-temannya, punya waktu untuk menyalurkan hobinya yang mungkin kadang-kadang perempuan jangan ikut dah gitu. Biar nggak, kadang-kadang kan kalau misalnya istri ikut itu kan kadang dia juga nggak nyaman ya Iya. kan, nggak nyaman, terus malah apa istilahnya itu, meriluhi gitu ya, ngajakin pulang aja karena dia nggak nyaman. Mungkin ada begitu-begitunya. Jadi luar biasa itu apa yang disampaikan sama Mas Sakti tadi, termasuk konten-konten yang nggak nyaman, terus malah apa istilahnya untuk bisa menginspirasi kan, karena kadang kita bisa belajar melalui sebuah konten yang ada di media sosial untuk saat ini. Nah itu adalah sebuah visi yang tujuannya ke sana, memberikan edukasi, memberikan inspirasi untuk bisa menginspirasi kan, karena kadang kita bisa belajar melalui sebuah konten yang ada di media sosial. Bahkan tadi Mas Aki cerita followersnya dan yang lihat itu adalah dari luar Jember, Jakarta dan Bandung. Pernah nggak dihubungi dari followers yang di luar Jember itu untuk Masih riding. Iya. Artis pernah Mbak riding bareng sama kita. Siapa? Atta Halilintar. Oh iya. Serius Mbak. Wah luar biasa. Kemana? Ya muter-muter Jember ini. Oh ingat.
puasaan dua Siap. lebaran. Betul, saya pernah baca beritanya karena saya juga followersnya Atta Nah, ini ya. sama kita ini, Mbak. Oh gitu, wah ini sama siapa sih di Jember kok sudah disambut gitu kan ya. Ternyata sama teman-teman ini. Iya, benar. Naik Jadi Vespa waktu coba, sama itu ya? iya. Jadi apa namanya sosial media sama perkembangan pengguna konsumsi media sosial teman-teman di Jember khususnya dan di Indonesia itu kan banyak sekali banyak. Kita bikin edukasi begini ternyata viral. Kita bikin edukasi cara merawat Vespa dari cara yang paling sederhana, ternyata banyak yang tidak tahu. Padahal itu adalah hal yang mudah sekali dikerjakan. Nah, dari situ kemudian banyak yang share, banyak yang nge-repost, kemudian kita di-notice sama teman-teman di luar kota gitu. Sehingga mereka kalau kesini tuh kadang kontak, ready kemana gitu. Ayo ke Bromo, ayo ke gitu gitu. Jadi mudah-mudahan saja ke depan semakin besar ya. Amin. Mas Denny punya keinginan nggak ini nanti membernya jadi tambah banyak gitu? Ini sangat ini. Mas Bian gimana nih Mas Bian? Atau kalau misalnya tambah banyak nanti tambah ruwet gitu, gimana Mas Bian? Kalau kita sih oke-oke aja, selama ada yang gabung dalam artian trading bareng, cari kopi bareng, monggo aja Mbak. Gitu efek bareng. Malah kayak introvert itu. Jadi Sambat bareng, ya. sambat bareng, oke. Jadi batasannya adalah punya motor, lawas, Iya, gitu ya, iya. untuk bisa bergabung atau menjadi member dari Motorlas ini. Ya. Motor lawas yang dimaksudkan itu dari rentang tahun produksi tahun berapa? Kita tahun 70 yang Oren itu tahun 60-an. Kalau lihatnya teman-teman yang ada 90 mungkin ya yang Ya. balik muda ya. Grand itu kan ya 90-an. 90 Mungkin saya batasi sampai 2005 karena Honda ini sendiri produksinya dari tahun 94 sampai 2005. Jadi saya kayaknya di zaman saya masih SMP ya. 2005 itu banyak motor-motor di Satria, Fish Air, terus apa lagi ya? Itu kan kalau setahu saya terakhir 2005 yang masih melekat. Ini saya batasi sampai tahun segitu ya. tahun 2005 tuh udah ada Matic belum? Udah nih ya? Sudah. Kalau motor Matic ini nggak bisa masuk ke Motorlas kan? Nggak ada masalah. Matic yang tua kayak Vespa itu ada Vespa Matic, sebetulnya Vespa modern itu Vespa Matic, tapi embrionya itu tahun 90, tahun 89 sudah ada namanya Vespa Corsa 125 cc, itu Matic, sudah Matic. Jadi bentuknya klasik, tapi Matic, mirip sama mobil. Jadi masuk itu 1, netral itu 0 kayak gitu. Jadi istilahnya 0 sama 1, istilah kalau teman-teman bikin kaos untuk yang Vespa klasik yang Matic itu biasanya adalah 1 sama 0, artinya di 1 terus Udah, juga terus, iya. kayak mobil. Nggak masuk lagi ya. Betul. Nah, kepikiran nggak nih dari konten-konten yang dibuat tadi Mas Lian, masing-masing dengan keunikan kendaraannya masing-masing ya, Mas Sakti juga ada konten-konten yang dibuat yang tujuannya untuk memberikan edukasi terkait dengan keselamatan. Jadi keselamatan berkendara, keselamatan apa namanya? Karena kita tahu bahwa anak-anak muda sekarang itu kadang-kadang mengendarai itu etikanya itu kadang itu sedikit kurang memahami bagaimana bisa berkendara dengan etika yang seharusnya. Nah ini pernah nggak kepikiran untuk bikin konten seperti itu? Saya sempat sama istri ya Mbak, kemudian kalau di jalan pas itu mobil kadang pengendara motor ya jalannya susah. Pagi waktu kita ngejalan tiba-tiba ibu yang kiri ternyata belok kanan. Itu saya. Ya. Maksudnya pernah lah punya pengalaman. Iya. Pingin sih Mbak, cuma kita masih belum punya pakem dasarnya untuk menghindari yang benar itu seperti apa. Oke. Maksudnya kan
baik pengalaman kita sendiri mungkin yang benar itu seperti apa. Jadi setidaknya kita punya guiding untuk membuat konten itu harus ada guidingnya kita, oh seperti ini misalnya seperti Mas Aki untuk operasi Vespa, Mas Aki punya dasarnya, oh ini 0,5 jadi kita nggak asal gitu, nggak buat kontennya. Jadi benar-benar followers kita ya? itu benar-benar bisa dapat sininya seperti itu. Berarti sesuai dengan keahlian masing-masing. Iya. Ya. Spesifikasinya beda-beda. Ya, benar. Oke, baik. Ngobrol seperti ini enaknya sambil ngopi namanya. Yes. Oke Mas Den, waktu kita sepertinya udah nggak banyak lagi, Mas Sakti dan Mas Rian. Maaf banget sebenarnya kalau misalnya kita lanjutkan, kita bisa agak lama ini ngobrol seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan nanti ada sesi kedua untuk bisa ngobrol kesini. Kalau misalnya nggak Mas kesini lagi, mau nggak nih? Boleh ya, nanti ngobrol apa lagi gitu ya. Mudah-mudahan saja ke depan itu kita punya waktu untuk bisa ngobrol lagi. Nah, di ujung perjumpaan kita untuk malam hari ini, mungkin kita mulai dari Mas Sakti dulu. Mas Sakti, harapannya ke depan dari ngobrol ini seperti apa? Terkait juga komunitas motor-motor lawas yang ada di Kabupaten Jember seiring dengan perkembangan dunia digital, dan harapan pribadi untuk motor lawas seperti apa? Saya sih berharap teman-teman yang penyuka motor lawas, kalau kebetulan saya punya Vespa, itu harapannya mereka benar-benar mencintai hobinya itu sepenuh hati. Jadi mereka bisa merasakan feel-nya ketika mengendarai, merasakan ada getaran yang trouble misalnya di jalan begitu, getaran mesinnya, oh ini ada yang bermasalah, sehingga ketika ada trouble itu mereka tidak bingung, oh ini kendalanya di sini, jadi langsung selesai begitu, enggak bisa tidak mengganggu hobinya begitu. Karena kalau di jalan kemudian trouble, jadinya kan ada pengalaman yang negatif gitu Mbak, kalau tidak selesai begitu. Harapannya begitu ya, mudah-mudahan teman-teman yang penyuka kendaraan atau motor lawas itu benar-benar mencintainya dengan sepenuh hati begitu ya. Karena hobinya kita ini beda ya Mbak ya. Kalau hobi yang negatif contohnya ya, jadi kita salurkan ke yang positif gitu lah, kan dengan tema otomatis gitu kan. Filmnya nyampe ya, sama kendaraannya nyambung Ya, lah. betul. Oke Mas Denny, harapannya untuk motor lawas ke depan gimana? Pertumbuhan anggota ataupun pencapaian tujuan secara sama-sama itu pengennya seperti apa? Harapannya salah satunya ya tadi kita sambil kita ingin punya event lah yang basisnya dari kami. Yang kedua, harapan saya juga otomotif secara umum ya di Jember, kita mari bangun bareng-bareng otomotif di Jember ini supaya bisa dikenal di luar Jember. Jadi kita jangan yang sendiri-sendiri, jadi kita jadi satu ya kami juga. Harapannya ke depan begitu ya? Ya. Siapa tahu dia bisa memberikan inspirasi untuk yang lain juga. Mas Pian, terakhir deh pesan untuk atau nasihat lah untuk dari motor lawas Jember untuk generasi muda yang tertarik bergabung dengan komunitas motor lawas, terutama pengen gabung ke motor lawas, gimana nih? Syaratnya minimal mau sama kopi. Yang kedua harus punya sepeda lawas. Harus punya sepeda lawas. Spirit lawas. Spirit lawas. Oh, spirit lawas. Karena yang klasik itu pasti asik, Pak. Nice, asik. Itu aja pesannya. Udah, itu aja. Mas Pampam mungkin ada. Mas Pampam ada yang ingin disampaikan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Thank you Mas Pampam sudah didokumentasi untuk malam hari ini. Mas Sakti, Mas Denny, Mas Pian, makasih banget udah hadir, udah sharing, udah berbagi informasi. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk yang lain, memberikan banyak edukasi juga. Kira-kira ada yang masih ingin disampaikan ya dari bertiga? Udah ya, cukup ya.
mudah-mudahan nanti ada sesi kedua kita bisa lanjutkan obrolan kita malam hari ini. Pendengar, thank you banget untuk kalian yang sudah bersama dengan kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini ada rekan-rekan dari Motorlas, Jember Motor Lawas. Mas Sakti, Mas Denny, Mas Fiat, Mas Pampa, thank you banget sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Motorlas ke depan semakin solid ya, semakin solid, semakin bisa memberikan konten-konten terbaik untuk semuanya. Amin. Kalau gitu saya tutup dulu. Thank you banget semuanya pendengar. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan semakin solid ya, semakin solid, semakin bisa memberikan konten. Sebentar kita dokumentasi dulu ya. Pangkat nunggu apa? Iya, Mas Bapak enggak. Kesel loh mas. Kurus oleh, kan oleh nang keluarga. Kan oleh PRRI itu. Kenapa? Gak boleh duduk. Gak boleh duduk sini sama bapaknya. Ada live. Oh iya, iya. Ya, enggak duduk di luar kan nih. Gak apa-apa. Sambil dengerin asik. Sambil lihat. Kita foto dulu. Foto narasumber. Iya. Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan. Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan. Ini sudah selesai? Punya Mas Papa sudah selesai? Sudah. Jika Anda melihat mengalami Dari tadi nggak? Jadi makanya suaranya masuk di sini ya. Coba simpan dulu aja. Terus ya, tak arsip ya. Cara lain ini tidak bisa. Makanya kalau suaranya